Okay, let's go. The acquisition of this landing dock is a strategic investment in our nation's maritime capabilities. Once delivered and commissioned, this platform will enhance the Philippine Navy's capacity. Di Asia Tenggara kita berada di tempat yang paling bawah, jauh ke hadapan. Indonesia nomor 1, kita sekarang ke bawah. Tapi sekarang ini kita malu. Indonesia kembali menggetarkan kawasan Asia Tenggara. PT PAL Indonesia sukses meluncurkan kapal perang raksasa Future Landing Dock pesanan ketiga Angkatan Laut Filipina. Hebatnya, lambung kapal canggih sepanjang 124 meter ini berhasil dirampungkan hanya dalam waktu rekor 6 bulan. Kecepatan luar biasa ini bukan kebetulan, melainkan hasil mutlak dari penerapan teknologi industrial maritim 4.0 yang super efisien. Proyek raksasa ini tak hanya membuktikan kapasitas galangan dalam negeri, tapi juga menghidupkan ekosistem pertahanan nasional dengan melibatkan lebih dari 100 mitra lokal unggulan. Kapal multifungsi generasi terbaru ini dirancang tangguh untuk melibas berbagai medan, mulai dari operasi amfibi tempur, logistik, hingga misi kemanusiaan. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam ye what's up untuk pakcik dan makcik di negeri seberang sana. Alright, pembahasan kali ini udah kita lihat tadi. Itu tentang apa ya, kapal perang terbaru buatan PT PAL Indonesia yang dijual ke Filipina. Ini menurut saya sangat bagus dibahas karena membuktikan teknologi atau skill anak bangsa di bidang perkapalan ini udah no doubt ya, tidak diragukan lagi. Subarasi ya, tidak diragukan lagi. Dan ini juga mengingatkan saya kapal perang yang coba dibuat oleh Malaides kemarin, si Maharaja Lela, yang sempat menjadi berita heboh waktu launchingnya. Itu akan kita bahas satu persatu. Jadi pertama, kapal perang ini landing dock ya jenisnya, yang bisa dipakai untuk combat dalam pertempuran, juga untuk misi kemanusiaan. Ini luar biasa sekali. Kapal ini sangat serbaguna untuk negara-negara apalah ya, kepulauan seperti Filipina, juga negara kepulauan, banyak pulau-pulau kecil. Dan Filipina udah memesan ini yang ketiga. Jadi ini tidak bisa diragukan lagi. Orang kalau beli barang ketipu, tidak sesuai dengan harganya, pasti tidak akan membeli lagi untuk pembelian berikutnya. Karena orang sudah kecewa kan. Tapi kalau kita beli barang dengan barang dan kualitas yang bagus sesuai dengan harga, di saat kita butuh barang yang sama, kita akan berpikir untuk membeli lagi. Itu sudah jadi bukti menurut saya, nggak perlu cari alasan. Ini memvalidasi PT PAL Indonesia itu sudah sangat baik sekali ya, sangat bagus sekali. Dan mereka sudah berhasil mengekspor kapal-kapal ke negara-negara lain. Luar biasa. Jadi kita sebagai negara agraris, pertanian, terkenal dengan CPO, maunya hasil-hasil alam. Jadi ini menurut saya memberi alternatif buat bangsa kita, memberi kemasukan baru untuk bangsa, bahwa kita tidak hanya mengandalkan sumber daya alam, cuman SDM kita juga bagus, sumber daya manusia Indonesia juga bagus. Buktinya Indonesia bisa memproduksi seperti kapal, kereta api, terus
berbanyak lagi ya, bos, pesawat. Jadi ini luar biasa sekali menurut saya. Jadi sebagai anak bangsa Indonesia, saya sangat terharu, sangat bangga melihat perkembangan Indonesia saat ini, luar biasa sekali. Terus yang sangat menarik tadi pernyataan dari Mat Sabu itu ya, menterinya Malaides, yang mengatakan bahwa Malaysia sudah sangat jauh tertinggal sekali. Itu betul sekali, urusan di dalam urusan militer itu jauh sekali. Indonesia terdepan katanya. Betul itu, Indonesia nomor 1 untuk di kawasan. Dan ini salah satu 2 tahun terakhir, salah satu prestasi menurut saya pemerintahan Prabowo. Terlebih daripada, pasti juga agak sempurna, ada kekurangan. Tapi melihat masifnya buzzer-buzzer asing yang menjelek-jelekkan pemerintah sekarang, saya merasa pasti Indonesia itu sudah di good track ya, in the good track, sudah di jalan yang benar untuk menuju negara maju. Karena gampang, kalau asing udah banyak benci dengan pimpinan Indonesia, berarti pemimpinnya benar itu. Apalagi kita tahu seperti Malaides, Singapura, terutama Singapura kemarin yang sempat-sempatnya bikin tagar sel Indonesia, itu jelas sekali merasa dirugikan banyak karena tidak bisa lagi memanfaatkan kebodohan-kebodohan, ketamakan orang Indonesia untuk kepentingan mereka. Jadi sangat jelas itu ya. Dan bukti kapal ini, yang bikin empal ini, itu bukti kemandirian militer Indonesia juga menurut saya. Kemarin kan Indonesia sempat bikin kapal selam tanpa awak, submarine, yang bisa nyelam operasi 6 bulan tanpa mendarat ke permukaan. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya. Kenapa? Kalau seperti biasanya kapal submarine begitu, kapal selam begitu, itu tenaga nuklir. Ini enggak. Mereka bikin memanfaatkan arusnya laut di dasar laut, arus di dasar laut untuk merecharge baterai yang ada di dalam submarine tersebut, kapal selam tersebut. Silakan koreksi kalau saya salah nanti ya. Ini menurut saya sangat luar biasa sekali pencapaian Indonesia saat ini, dan itu sangat membanggakan. Untuk berikutnya itu mengingatkan saya kemarin ini yang lucu-lucunya, kapal buatan Malaides kemarin sudah molor sudah bertahun-tahun pembuatan, dananya banyak dikorupsi juga. Akhirnya waktu launching kapalnya miring. Setelah miring, doknya, dinding doknya itu berkerut-kerut seperti limau jeruk purut. Jadi sempat ada yang mocking, yang ngasih kapal itu bukan ngasih nama kapal Maharaja Lela itu bukan kapal perang katanya, itu kapalnya jeruk purut. Jadi dinding doknya itu bergelombang, berkerut-kerut persis seperti jeruk purut. Jadi menurut saya ini membuktikan sekali, tanpa banyak argumen lah ya, membuktikan sekali dua skill yang berbeda dari bangsa ini. Jadi skill anak Indonesia yang bekerja di PT PAL itu sudah nggak diragukan lagi. Dengan bukti ini, bukti dari hasil produksi mereka yang bisa dijual, diekspor ke luar negeri. Dan itu bukan sekali, ini Filipina ini udah beli 3 kali loh. Berarti mereka merasa beruntung, merasa kapal perang buatan Indonesia sangat bagus dan sangat bermanfaat, juga terjangkau. Nah, si Malaides ini bukan untuk dijual, untuk diri sendiri. Jadi udah seharusnya dibikin dengan bagus lah ya, ini untuk diri sendiri, dan sudah memakan waktu yang sangat lama, pembiayaan yang besar, hasilnya kosong sekali. Jadi ini membuktikan menurut saya dua skill anak bangsa yang berbeda. Skill anak-anak di PT PAL dengan anak-anak yang bikin kapal jeruk purut si Maharaja Lele ini itu seperti langit dan bumi, jelas. Kita lihat aja hasil kerjanya. Ini bukan terlepas daripada sentimen channel ini kontra narasinya Malaides. Itu kita lihat aja dari hasil kerjanya. Kalau untuk membuktikan dari siapa tukang terbaik
Kita suruh aja bikin rumah yang sama, model yang sama, kita lihat hasilnya. Siapa yang duluan selesai dengan kualitas terbaik, bentuk yang terbaik, itulah yang bagus. Kalau dua tukang, yang satu tukangnya udah molor-molor, bangunannya peot-peot, ya udah apa, secara nggak langsung udah membuktikan dirinya nggak mampu, ya nggak ada skill untuk itu. Jadi begitu saja, simpel sekali menurut saya, karena itu hasil kerja nyata, jadi nggak bisa dibohong-bohongi. Sama dengan kalau saya ngomong, saya banget perenang bagus. Untuk tahu saya perenang bagus apa enggaknya, ya suruh aja saya berenang. Nanti orang kan bisa lihat. Suruh orang-orang coach-coach yang ahli renang menilai. Jadi ketahuan. Jadi begitu saja menurut saya video kali ini luar biasa sekali ini ya. PT PAL ini berkali-kali membanggakan Indonesia, dan mudah-mudahan Indonesia bisa mandiri penuh dengan dengan bisa membuat alutsista perlengkapan perang sendiri. Itu sangat bagus buat Indonesia. Jadi kita kuranglah ketergantungan dengan negara-negara lain. Kalau kita tergantung penuh, kita bisa didikte, bisa dimain-mainkan orang ya. Jadi buat teman-teman yang selalu tune in, subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kadang saya tidak aktif 2-3 video per minggu seperti biasa, tapi saya akan bikin minimal satu video per minggu. Oke, begitu saja. Kita lihat lagi penutupan terakhir pernyataan orang Filipina dan Indonesia. Ini hubungan jual beli, istilah bisnis pembelian kapal perang ini juga membangun hubungan dua bangsa. Alright, lihat ini video sisanya. Check this out. Shall safely serve its mission in the defense of the Filipino people, Filipino nation and its people. In 3, 2, 1. The acquisition of this landing dock is a strategic investment in our nation's maritime capabilities. Once delivered and commissioned, this platform will enhance the Philippine Navy's capacity to conduct SEALIP operations, humanitarian assistance and disaster response missions, amphibious operations, and so on. As this vessel touched the water tonight, it carries with the trust forged between our two nations. May the ship serve Philippine Navy well for many years to come, and may our partnership grow even stronger in the future.